di usia muda udah jadi manajer. Ini ada Bos Donito. Gimana Bos jadi manajer di usia muda? Ya gitu. Gitu gimana ceritain? Umur 20-an itu kan masih masih fase-fasenya untuk struggling lah. Kita kan nggak tahu ya. Kalau gua kan ngeliat sekarang generasi Gen Z lah. Gua. Ya mungkin karena semua kemudahan sejak kecil ya. Jadi kayak mentalnya tuh sorry to say sih kebanyakan kerupuk. Artinya lo kalau kerupuk itu dikasih beban kerja sedikit, dikasih tanggung jawab lebih sedikit, meleleh. Bipolar. Pengalaman Boston dulu kan masih di bawah juga kan. Ya. Untuk nge-track sampai bisa jadi manajer di usia muda tuh gimana? Yang pertama adalah akui bahwa diri kita itu ketika lulus tuh bukan apa-apa. Kadang ada yang over proud ya. Gua pengen gaji sekian udah lulus baru lulus kan. Nggak mungkin, semua harus mulai dari bawah gitu. Karena apa? Karena yang kita dapat di kuliah tuh literally cuman hard skill, soft skill kalau lu aktif organisasi, kalau enggak ya lu aktif dimanapun lu dapat soft skill. Tapi yang paling penting itu professional skill. Gimana tuh? Professional skill itu adalah skill-skill dasar yang lu harus dapat di posisi pekerjaan tertentu. Nah, saran gua ketika lu sebagai seorang dewasa muda nih habis lulus ya, selalu orang-orang kan langsung bilang gua nggak mau kerja yang ditarget, kerja yang harus ngejar itu. Nah, biasanya justru posisi dengan daya inovasi tak terbatas atau kita bisa bilang sayap kanan dan kiri perusahaannya, sales dan marketing. Itu adalah divisi atau lini karir di mana lu bisa melakukan fast track atau loncatan karir. Sales dan marketing. Ya. Oke. Kenapa? Karena di situ lu benar-benar di challenge untuk bekerja dalam tekanan karena target. Yang kedua, terus berinovasi, terus berpikir diajarkan untuk berpikir sistematis. Artinya lu bisa menganalisa sesuatu tuh dari ngebedah sesuatu tuh selalu problemnya apa, root cause-nya apa, kondisi eksternalnya gimana, kondisi internalnya gimana, inisiatifnya apa, baru action plan. Jangan orang-orang tuh kadang-kadang ketika meeting nih, dikit-dikit meeting nih misalnya meeting, ada masalah, ya ada yang punya solusi. Jangan pernah dibiasakan berpikir seperti itu, karena dalam pekerjaan tuh yang paling penting berpikir sistematis. Biasakan, itu memang susah, tapi ketika kita terbiasa dari cara kita bikin presentasi, dari cara kita bikin laporan, dari cara kita meeting, selalu biasakan skema tadi. Kondisinya apa, backgroundnya apa, atau akar masalahnya apa, kondisi eksternalnya gimana, kondisi internalnya gimana, dibenturkan menjadi inisiatif, baru di breakdown jadi action plan. Selalu berpikir seperti itu dalam apapun pekerjaan kalian. I see. Itu sangat membantu kecepatan kalian dalam membuat strategi. Karena ketika sudah masuk level manajerial, yang dibutuhkan bukan lagi ngerjain daily task. Iya, tapi lebih kepada meng-create sebuah sistem yang dipakai tim under lu setiap harinya. Berarti itu yang membedakan karyawan biasa, maksudnya yang di bawah levelnya gitu dengan manajer. Apa sih yang benar-benar kontras kelihatan itu? Yang benar-benar kelihatan kontras adalah dari mana sih kemampuan itu muncul, ditarik ke belakang. Skill dasarnya adalah decision making. Ya. Kenapa? Karena kalau bicara leader ya, leader yang baik adalah mereka yang berani dan bisa mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Kadang banyak leader tanda kutip ya, karbitan yang tidak berani ngambil keputusan karena takut disalahkan. Nah kenapa bisa kembali? Jadi kayak ini sebenarnya sebuah lingkaran ya. Dari confidence level lu, decision making lu, sama sistem berpikir di otak lu. Kalau lu ngerti gimana lu berpikir, lu akan punya fondasi untuk bilang ya dan tidak pada sebuah keputusan. Tapi kalau lu tadi apa-apa jump to conclusion, ketika lu decision lu atau solusi lu di challenge, runtuh ketika lu nggak bangun dengan fondasi. Berarti memang modal dasar untuk ini, katakanlah Bos Don, modal dasar lah untuk menjadi di level manajerial tuh apa sih yang harus dibuat? Misalnya gue pengen jadi manajer gitu. Ya. Jangan pernah mengeluh. Tadi pertama. Jangan ngeluh. Oke. Kenali kelemahan lu. Artinya lu harus dengan mengenali kelemahan lu tahu gimana overcome your weakness lah. Yang ketiga adalah belajar tadi, sistematika berpikir yang benar. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir adalah penampilan dan attitude.
Oh, penting juga. Penting. Sangat. Itu sudah ada studinya. Jadi jangan bilang berpenampilan menarik itu bukan sebuah hal kewajiban. Iya. Dalam dunia profesional, orang yang berpenampilan menarik, bergestur percaya diri, itu memiliki kecenderungan lebih mudah mendapatkan approval dalam hal apapun. Penting ternyata. Oke, gue yang baru nih bagi gue. Jadi jangan mentang-mentang Gen Z ke kantor pakai kaos, pakai crop top. Gak apa-apa sih, cuman ketika kalian bertemu klien, ketika kalian ada hari penting presentasi dan sebagainya, utamakan selalu tampil dengan physically. Appearance-nya itu the best lah, yang kalian bisa, supaya mempermudah langkah kalian untuk mendapatkan acceptance, penerimaan, karena kalian akan terlihat lebih atraktif, dan ketika kalian terlihat lebih atraktif, orang lebih fokus mendengarkan apa yang kalian omongin. Asyik. Jadi mereka nggak ada hambatan lah untuk seseorang jadi kayak aku nggak bisa nih jadi ini bisa aja gitu. Bisa. Dan yang ngehambat tuh emang ya kita ngelimit diri sendiri. Benar, setuju nggak? Mungkin kalau gue sih bilang bukan ngelimit diri sendiri. Gimana tuh? Selalu gak berani keluar dari comfort zone. Tuh. Ya sih, gitu sih. Karena ya menjadi leader tuh literally keluar dari comfort zone. Dari yang lu tiap hari dikasih tahu suruh kerjanya apa, berubah menjadi lu yang bikin sistemnya supaya tim under lu tuh kerja sebagaimana yang lu mau. Nah, untuk mencapai itu kan lu harus pecahin dulu temboknya. Dan kalau bisa sejak awal kerja jangan bikin ada tembok. Jadi tembok itu adalah sesuatu yang lebih ke arah batasan tanggung jawab yang jangan sampai lu over inisiatif. Artinya gini, kadang-kadang disalahartikan lu harus ambil inisiatif untuk ngatur-ngatur dan sebagainya. Jangan. Kerja sesuai dengan otoritas yang dikasih. Jangan pernah melebihi otoritas yang dikasih. Oh iya itu, oke. Kecuali lu diberi kesempatan untuk itu. Nah itu tadi gue bilang. Baru bisa masuk tuh. Ya, opportunity itu yang jangan sampai lu lepas. Karena hampir jarang ada opportunity yang datang 2 kali. Berarti bisa gue ambil kesimpulan bagi gue yang masih pemula. Kalau ada opportunity, jangan pernah ngomong enggak, coba dulu dan atasi gitu kan. Untuk level pemula nih, fresh graduate gitu kan. Jangan tiba-tiba ngeluh kan tadi kan. Jangan ngeluh. Jangan langsung nolak gitu. Ada opportunity, tarik, berusaha. Masalah bisa nggak bisa mah belakangan, yang penting iya dulu aja gitu. Karena itu semua proses, bukan yang dibilang iya besoknya lo harus bisa, enggak. Gitu. Keren. Gitu ya guys. Mantap, thank you bos.